Yang pertama, ketika siswa yang populer itu kan biasanya ada siswa lain yang kemudian memuja-muja siswa tersebut, selalu mencari perhatian atau selalu berusaha menyenangkan siswa tersebut. Bos narsistik juga begitu. Artinya gini, ada pegawai-pegawai yang kemudian berusaha selalu menyenangkan hati si bosnya. Nah, ini biasanya juga terjadi gitu. Jadi dalam arti itu ada sebagian pegawai yang selalu berusaha mencari perhatian dari si bos, selalu berusaha menyenangkan hati si bos, selalu berusaha menyanjung-nyanjung si bos gitu ya. Tetapi di sisi lain guys, ketika misalnya dulu siswa yang populer itu ada yang nggak suka juga sama dia, kemudian menjaga jarak dari dia, pada bos narsistik juga begitu guys. Ada pegawai-pegawai itu yang kemudian juga menjaga jarak dari si bos. Artinya mereka nggak suka sama atasannya mereka tersebut. Kemudian ketika mereka bekerja, biasanya mereka akan berusaha seminimal mungkin menjaga kontak dengan atasannya mereka tersebut. Karena mereka memang nggak nyaman. Ya. Itu nomor 2. Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa dulu siswa yang populer itu sebagai pembanding, ada juga siswa yang dibully, gitu. Supaya siswa yang populer itu kelihatannya memang baik, gitu ya, dalam tanda kutip. Ya, di dalam lingkungan kerja narsistik tuh kita juga ngelihat, gitu. Ada karyawan tuh yang biasanya dalam tanda kutip tuh sengsara gitu. Dalam arti mereka sering dibully, sering disalahkan. Kita bilangnya karyawan scapegoat lah. Artinya bahwa akan ada karyawan yang dipilih oleh si atasan gitu ya sebagai penebus dosa dari lingkungan kerjanya mereka. Nah, ini berimbas pada efek yang lain juga guys gitu ya. Yang nomor 4 itu adalah begini. Di antara karyawan tersebut guys, dengan keadaan seperti itu akan ada karyawan tuh yang merasa tertekan dan sangat cemas. Artinya mereka bekerja di dalam keadaan ketakutan gitu. Ketakutan yang mereka tuh sendiri tuh nggak tahu gitu. Mereka takutnya tuh karena apa. Tetapi karena energi negatif dari lingkungan yang diciptakan oleh bosnya mereka itu bekerja dalam ketakutan. Dan cenderung kemudian ketika mereka bekerja itu, mereka bekerja jauh lebih keras daripada seharusnya. Karena saking takutnya mereka akan mungkin misalnya mendapatkan hukuman atau dijadikan karyawan scapegoat atau hal-hal lain gitu ya. Mereka cenderung bekerja terlalu berat sebenarnya buat dirinya dia. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau kalian perhatikan lingkungan kerja yang bosnya narsistik tuh guys, kalian bisa lihat tuh ada beberapa pribadi tuh yang biasanya struggling. Struggling tuh artinya gini, mereka tuh kehilangan identitas dirinya dia. Jadi ada pegawai-pegawai itu yang bekerja seolah-olah bukan dirinya gitu. Ketika mereka ditanya kenapa, mereka nggak bisa jawab juga. Artinya adalah orang-orang yang mengikuti irama kerjanya di tempatnya dia, tetapi tidak sesuai dengan panggilan jiwanya, atau tidak sesuai dengan karakternya dia. Jadi orang-orang yang memaksakan diri untuk fit di dalam lingkungannya tersebut, tetapi itu bukan diri dia sebenarnya. Yang berikutnya nomor 6. Ada karyawan-karyawan tuh kan yang kemudian dia jadi insecure guys. Insecure tuh artinya merasa dia tidak yakin lagi dengan diri dia. Tidak merasa bahwa dia punya kemampuan. Itu terjadi karena atasan si narsistik itu nggak pernah memberikan apresiasi kepada bawahannya dia. Sehingga banyak karyawan itu yang kemudian merasa bahwa ya mereka tidak cukup baik gitu. Ketika mereka memang nggak tahu sifat dasar bosnya itu, dan bosnya itu termasuk orang yang pandai mengintimidasi dan memanipulasi, itu kemudian berpengaruh besar kepada self-esteem atau harga dirinya mereka. Sehingga mereka cenderung menjadi seseorang yang tidak yakin bahwa mereka tuh sebenarnya punya kemampuan. Berikutnya nomor 7, ya banyak karyawan itu yang berada di bawah pimpinan seorang narsistik, banyak mereka tuh yang kemudian bekerja tanpa motivasi gitu. Mereka nggak punya motivasi karena mungkin satu sisi mereka merasa nggak pernah dihargai, satu sisi lain mereka ketakutan, satu sisi juga mungkin mereka merasa tidak nyaman. Kemudian mereka bekerja tuh seperti nggak punya motivasi, atau kalaupun mereka punya motivasi, biasanya sih motivasinya itu bukan motivasi yang benar. Dalam arti biasanya motivasinya itu karena ketakutan. Jadi mereka bekerja kelihatan giat, kelihatan produktif itu bukan karena dari dorongan dalam diri mereka, tetapi karena mereka tuh takut gitu. Terutama takut sama pimpinannya. Berikutnya yang nomor 8 gini. Kalau kalian bekerja cukup lama di lingkungan tersebut, kalian tuh akan melihat sebuah tradisi di mana banyak sekali
pegawai-pegawai baru gitu ya yang masuk, dan kalian melihat orang ini biasanya punya potensi, ya, punya kemungkinan untuk bersinar gitu. Tetapi banyak dari mereka yang kemudian dalam tanda kutip itu mati atau tenggelam di dalam lingkungan kerja tersebut. Ini terjadi karena banyak karyawan-karyawan yang kelihatannya bersinar itu kemudian dimatikan potensinya justru oleh atasan si narsistik itu sendiri gitu. Dan kalian melihat ini sering sekali terjadi, berulang-ulang gitu. Ketika kalian melihat ada anak baru yang masuk, dan kalian melihat, wah ini anak semua punya potensi nih gitu. Tetapi dengan beriringnya waktu, potensi mereka kemudian pelan-pelan meredup dan kemudian hilang. Nah, yang kesembilan, biasanya guys ketika lingkungan kerja itu dipimpin oleh bos narsistik tuh ya, karyawan-karyawannya tuh biasanya cenderung terpecah belah gitu ya. Dalam arti mereka nggak punya koneksi, nggak punya kesamaan, mereka tidak merasakan ikatan yang erat gitu ya. Dan lucunya begini, kalaupun mereka punya ikatan yang kuat atau koneksi gitu, itu terjadi karena mereka tuh sama-sama nggak suka sama bosnya, sama-sama nggak suka sama atasannya. Itu yang membuat mereka terkoneksi gitu ya. Tetapi selain itu biasanya mereka tidak punya keinginan untuk bekerja sama, tidak punya keinginan untuk memperhatikan satu sama lain, karena terpecah belahnya mereka itu karena pengaruh dari atasannya tersendiri gitu, yang membuat kemudian koneksi dari mereka itu sebenarnya nggak pernah bisa bersatu. Dan yang terakhir guys, untuk teman-teman yang memang sudah punya pengalaman gitu ya, berteman dengan seorang narsistik atau hidup di lingkungan narsistik, lingkungan yang dipimpin oleh bos narsistik itu ya biasa lingkungannya itu ya narsistik banget gitu. Artinya bahwa lingkungannya itu biasa penuh dengan kompetisi gitu ya. Jadi lingkungan yang saling menjegal, saling membanding-bandingkan, saling mematikan, saling berkompetisi untuk promosi, saling menyalahkan gitu. Pokoknya sebuah lingkungan yang tidak bekerja bersama-sama untuk naik, tetapi sebuah lingkungan di mana mereka tuh saling mematikan, saling mencakar, saling jegal-menjegal, hanya supaya mereka tuh bisa naik ke atas gitu ya. Ini kan sebenarnya memang kalau kita boleh bilang bahwa ya sesuatu yang narsistik banget, karena seorang narsistik juga melakukan itu misalnya di keluarga disfungsional, karena anak-anak sendiri biasanya mereka ajarkan untuk saling bertarung gitu ya. Inilah 10 hal yang biasanya terjadi di lingkungan ketika mereka dipimpin oleh seorang bos narsistik. Di video berikutnya nanti kita akan bicara kira-kira guys, ketika misalnya kita merasa bahwa bos kita itu adalah seorang narsistik, apa hal yang bisa kita lakukan dengan itu ya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.